Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, perkenalkan nama saya Mila Pitalosa, NIM A0C020034, kelas 3, semester 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang usaha minuman susu racik dari awal semester 3 sampai saat sekarang ini. Baiklah, langsung saja pada pembahasannya. Di sini saya akan membahas tentang tiga bagian. Yang pertama ada usaha atau produk, yang kedua harga pokok produksi atau HPP, yang ketiga ada masalah-masalah selama proses penelitian dari semester 3 sampai sekarang ini. Baik, yang pertama usaha susu racik. Di sini saya akan menjelas tentang kronologi atau sejarahnya. Di sini usaha ini berdiri pada tahun 2015 di Dusun Sejarah Desa Pelampang, Kecamatan Pelampang, Kabupaten Sumbawa Besar. Usaha ini didirikan oleh seorang ibu yang bernama Sardina. Ia memulai usahanya kecil-kecilan sampai dengan sekarang ini. Selanjutnya, selain sebagai minuman yang nikmat, susu racik merupakan susu alami yang diolah dengan berbagai varian rasa dengan protein nabati yang memiliki kandungan lemak jenuh sangat rendah, berbeda dari susu sapi maupun susu hewani lainnya, sehingga mampu menurunkan kadar kolesterol tubuh. Selanjutnya, di sini pada materi kedua saya akan membahas tentang HPP atau harga pokok produksi. Yang pertama, bahan baku. Dalam bahan baku ini ada persediaan awal bahan baku sebesar 500.000. Terus pembelian bahan baku sebesar 419.000. Nah, di sini kita pengen tahu nih biaya atau total bahan baku yang tersedia selama proses ini. Jadi bahan baku yang tersedia dari awal sampai sekarang ini sebesar 919.000. Selanjutnya, persediaan akhir bahan baku. Nah, persediaan akhir bahan baku ini sebesar 81.000. Nah, di sini kita pengen tahu nih, berapa besar biaya bahan baku langsung. Cara untuk mendapatkan biaya bahan baku langsungnya dari bahan baku yang tersedia dikurangi dengan persediaan akhir bahan baku. Jadi, 919.000 dikurang 81.000. Jadi totalnya biaya bahan baku sebesar 838.000. Selanjutnya tenaga kerja langsung. Yang pertama biaya overhead. Selanjutnya tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja tidak langsung sebesar 1.250.000. Sedangkan untuk biaya perlengkapannya sebesar 551.500. Dan listrik, air, dan telepon sebesar 50.000. Sedangkan penyusutannya tidak ada. Penyusutan biaya lain-lain diisi sesuai dengan usaha. Nah, selanjutnya total biaya produksi. Dengan bagaimana kita cara menentukan total biaya produksi? Yang pertama kita akan menambahkan yang pertama biaya tenaga kerja tidak langsung ditambah dengan perlengkapan ditambah dengan listrik, air, dan telepon. Jadi total biaya produksi sebesar Rp1.851.500. Selanjutnya persediaan awal barang dalam proses. Persediaan awal dalam proses sebesar 577.000. Biaya produksi total yang diperhitungkan sebesar 2.428.500. Nah, bagaimana bisa biaya produksi total yang diperhitung itu sebesar 2.428.500? Nah, kita dapat di sini dari hasil total biaya produksi ditambahkan dengan persediaan awal barang produksi. Itulah yang dinamakan dengan biaya produksi total yang diperhitungkan. Selanjutnya, ada persediaan akhir barang dalam proses. Di sini ada persediaan barang akhir dalam proses sebesar Rp1.827.000. Nah, terakhir kita peroleh harga pokok produksi. Harga pokok produksi sebesar Rp601.500. Dari mana kita menemukan harga pokok produksi sebesar Rp601.500?
Rp150 itu dari biaya produksi total yang diperhitungkan dikurang dengan persediaan akhir barang dalam produksi. Oke, selanjutnya ini dia masalah-masalah yang terdapat dalam usaha susu racik selama proses penelitian yang saya temui. Yang pertama itu ada masalah minimnya modal usaha. Salah satu permasalahan yang dialami usaha susu racik ini adalah yang pertama usaha modal. Modal yang merupakan salah satu permasalahan utama yang sering dialami UMKM. Minimnya modal yang dimiliki oleh pengusaha susu racik ini mengakibatkan kegiatan produksi yang ia usahakan menjadi terhambat sehingga keuntungan yang diperoleh pun tidak optimal. Untuk itu, perusahaan susu racik ini akan mencoba menanam usaha dengan mencari modal melalui pinjaman bank. Sayangnya, syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk dapat memperoleh pinjaman modal ini dari bank seringkali tidak dapat dipenuhi oleh para pelaku UMKM sehingga usaha menjadi mendek. Selanjutnya yang kedua, kurangnya pemahaman tentang pemasaran. Nah, di sini usaha susu racik ini tidak begitu paham tentang pemasaran terutama pada media sosial. Setiap pelaku UMKM tentu ingin mengembangkan jangkauan usahanya seluas mungkin, namun kurangnya pemahaman tentang pemasaran bisnis menjadi pemasaran tersendiri yang seringkali UMKM, terutama jika terkait dengan teknologi atau pemasaran digital. Inilah masalah-masalah yang terjadi di usaha susu racik ini. Hal ini yang membuat dagangannya tidak banyak laku, yang membeli hanya orang-orang sekitar dagangannya. Selanjutnya yang ketiga ada masalah pada pengeluaran. Pengeluaran pada bahan bakar, di mana pada usaha ini dalam pemanasan susu racik ini memanaskan menggunakan kompor yang dimana menggunakan bahan bakar dengan harga minyak per liter 18.000. Selanjutnya masalah yang keempat ada tenaga kerja. Masalah yang terdapat pada tenaga kerja yang terjadi yaitu konflik antar karyawan, masalah ekonomi karyawan, kurangnya komunikasi internal dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya yang keempat terakhir, masalah pada harga. Masalah ini yang sering terjadi karena dengan harga yang mahal, pembeli akan mikir-mikir mau beli dengan harga segitu. Kondisinya ini di pedesaan. Seharusnya di pedesaan ini bisa disesuaikan dengan harga yang lebih murah sesuai dengan kondisi yang terjadi. Nah, untuk itu dari masalah-masalah ini kita dapat memberikan solusi atau alternatif. Untuk itu, pengusaha susu racik ini akan mencoba menambahkan usahanya dengan mencari modal melalui peminjaman bank dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diberikan oleh bank. Selanjutnya, hal ini yang membuat dagangan tidak laku, yang pembelinya hanya orang-orang sekitar. Meski sudah banyak pelaku UMKM yang menjual produk secara online melalui media sosial atau marketplace, pemahaman tentang pemasaran digital masih belum maksimal sehingga potensi keuangan yang diperoleh pun masih belum optimal. Oke, ini untuk yang terakhir, kelompok-kelompok biaya. Di sini saya udah kelompok menjadi dua, yaitu biaya non produksi sama biaya produksi. Adapun yang termasuk dalam biaya non produksi, yang pertama itu biaya pemasaran. Yang selanjutnya biaya produksi. Yang termasuk dalam biaya produksi itu ada 3. Yang pertama, 1 biaya modal usaha, yang kedua biaya tenaga kerja, yang ketiga biaya pengeluaran. Oke, sekian, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari awal semester sampai sekarang ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.